Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Pada kesempatan yang baik ini, insya Allah kami akan kabarkan informasi terbaru tentang P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2021. Akan kami sampaikan berita bersumber dari BKN. Namun sebelum kita menuju ke pembahasan selengkapnya, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa Panselnas Dirjen GTK dalam hal ini telah mengumumkan sebuah pengumuman tentang penundaan penyesuaian jadwal pengumuman pasca sangga hasil kompetensi kedua guru ASN tahun 2021 yang diuntur sampai tanggal 6 Januari tahun 2022. Nah, teman-teman tentunya terutama yang mengikuti di seleksi tahap yang kedua tentunya masih menunggu menunggu bagaimana hasil pasca sanggahnya, apakah berubah dari hasil prasanggah ataukah tidak. Nah, ini tentunya masih ditunggu-tunggu oleh peserta semuanya. Namun untuk sebagai tambahan informasi teman-teman, bahwa nanti setelah pasca sanggah yang nanti diumumkan di tanggal 6, maka secara timeline-nya atau schedule-nya, maka seleksi di kompetensi kedua sudah selesai dan kita bersiap untuk menuju ke pemilihan seleksi yang ketiga atau seleksi kompetensi P3K guru tahap yang ketiga. Nah, tentunya di tahap yang ketiga ini teman-teman ada sedikit perbedaan. Perbedaannya adalah ketika di formasi tahap yang kedua, teman-teman hanya bisa memilih dalam satu wilayah kewenangan, SD, SMP di dalam satu kabupaten kemudian atau kota, sedangkan SMA, SMK itu dalam satu pemerintah provinsi. Namun di tahap yang ketiga, sebagai tambahan informasi bahwa pelamar yang bisa memilih formasi di tahap yang ketiga adalah peserta atau pelamar yang tidak lulus di ujian tahap kedua, memilih formasi di seluruh wilayah Indonesia. Nah, jadi ada keleluasaan di sini untuk memilih formasi. Tentunya teman-teman yang sudah passing grade ketika belum ada kejelasan tentang optimalisasi formasi dari Kemendikbudristek, teman-teman bisa mengambil peruntungannya dengan memilih formasi di tahap yang ketiga. Bisa ke luar kabupaten ketika memang sudah bulat keputusan dari teman-teman, karena ketika teman-teman sudah P1, P2 atau P3 tapi tidak bisa ada formasi di kabupaten teman-teman, maka teman-teman di formasi tahap yang ketiga ini bisa memilih formasi di luar kabupaten. Nah, berkaitan dengan informasi awal yang akan saya sampaikan, bahwa guru-guru honorer menjadi sedikit kebingungan karena lagi-lagi Kemendikbudristek dalam hal ini adalah Dirjen GTK lagi-lagi menunda pengumuman hasil pasca sanggahnya, yang itu pun terjadi dalam tahap yang pertama. Nah, kami akan bawakan informasi terkait dengan hal ini bersumber dari jpnn.com jpnn.com, bahwa Panselnas yaitu dalam hal ini BKN yaitu mengungkap penyebab berubahnya pengumuman kelulusan P3K guru tahap yang kedua. Kami akan sampaikan, kami akan bacakan Nah, Jakarta, jadwal pengumuman kelulusan P3K guru 2021 terus berubah. Perubahan ini sudah terjadi sejak P3K guru tahap 1 dan kini terulang pada seleksi kedua. Nah, sebenarnya seperti tidak bisa memperbaiki sistem dari Kemendikbudristek. Ketika tahap pertama terjadi penundaan, kenapa di tahap kedua juga masih terjadi penundaan pasca sanggahnya? Namun kita lihat bagaimana klarifikasi dari BKN. Badan Kepegawaian Negara BKN selaku Ketua Panselnas CASN 2021 menguraikan sejumlah penyebab pengumuman kelulusan pasca sanggah P3K guru tahap 2 mundur pada 6 Januari 2022 dari jadwal semulanya 31 Desember tahun 2021. Ini adalah jawaban dari Bapak Suharmen Bapak Suharmen dari BKN mengatakan bahwa masalahnya masih tetap sama seperti pada P3K guru tahap 1, yaitu berkaitan dengan data yang tidak valid. Ini adalah yang dikatakan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Bapak Suharmen
Dia mencontohkan ada pelamar yang melakukan sanggah karena tidak teridentifikasi kepemilikan sertifikat pendidik. Jadi ada teman-teman pelamar yang memiliki sardik tetapi dalam sistem tidak teridentifikasi, tidak diakui seperti itu, sehingga kemungkinan ya afirmasinya tidak dapatkan ya. Ada juga pelamar yang kualifikasi pendidikannya di bawah S1 atau D4, padahal syarat UU Sistem Pendidikan Nasional maupun UU Guru dan Dosen harus S1 atau D4. Nah ini juga aneh ya teman-teman ya, karena memang harusnya memang S1 atau D4 ya. Selain itu lanjut Suharman, ada pula data pelamar yang program studi di ijazah tidak sesuai dengan data lamarannya. Nah ini cukup blunder ya, karena memang harusnya harus sesuai ya ijazah dengan data lamarannya. Masih banyak lagi masalah yang berkaitan dengan data ini, makanya kami butuh waktu untuk mencocokkan datanya. Ini penjelasan dari Bapak Suharman. Dia menjelaskan dalam amanat Permenpan 28 tahun 2021 ya, ini yang menjadi rujukan ataupun juknisnya ya, pelaksanaan CASN untuk PPK guru di pemerintah daerah ya. Ada frasa yang menutup celah masuknya peserta yang tidak sesuai persyaratan. Misalkan guru honorernya harus bekerja tanpa putus. Nah, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Suharman menambahkan sistem penerimaan P3K guru diatur dalam Permenpan RB 28 2021 itu tertutup, artinya khusus bagi peserta yang terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik dan database BKN untuk honorer K2. Artinya tertutup, tidak bisa dimasuki kecuali dari peserta yang sudah terdapat Dapodik dan juga database BKN. Sepanjang data pesertanya masih ada, maka mereka akan tetap bisa mendaftar. Karena saat peserta mendaftar di sistem SSCASN langsung membandingkan ke data Dapodik dan honorer K2. Setelah melakukan pendaftaran, Kemendikbudristek bertugas melakukan verifikasi validasi datanya. Pungkas Deputi Suharman. Ya, jadi ini adalah keterangan dari Bapak Suharman BKN Ketua Panselnas bahwa memang penundaan ini sama seperti dalam tahap yang pertama, harus ada penyelesaian ya terhadap beberapa permasalahan yang di sini cukup banyak ya. Ada bukan permohonan ya, jadi sardik yang tidak terdeteksi, kemudian ada data yang tidak sesuai dengan pelamar dan lain sebagainya ya. Ini yang menjadikan pengumuman kembali diundur. Nah, jadi teman-teman tetap sabar yang mengikuti di tahap yang kedua, tetap pantau ya akun guru.p3k.kemdikbud.go.id ataupun di akun SSCASN masing-masing. Teman-teman juga bisa menyimak di channel saya. Insya Allah kami akan sampaikan informasi terupdate terkait dengan perkembangan seleksi CASN, terutama untuk P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2021. Semoga teman-teman tetap sehat, tetap semangat, dan semoga di tahun ini teman-teman bisa diangkat menjadi ASN P3K semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.